SKM MKes. Yang saya muliakan Bapak Ibu semuanya yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami sehingga dapat berhadir pada pagi hari ini dalam Zoom meeting public hearing kita. Acara public hearing ini merupakan salah satu ajang untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang. Dalam hal ini adalah rancangan undang-undang kesehatan, RUU Kesehatan. Jadi dengan kegiatan seperti ini diharapkan undang-undang yang akan dikeluarkan nanti merupakan undang-undang yang sudah aspiratif, yang sudah menampung aspirasi masyarakat dari segala macam lapisan. Jadi kami sangat berharap nanti kepada Bapak Ibu, kami sangat berharap kepada Bapak Ibu semuanya dapat berpartisipasi, memberikan masukan, saran sebanyak-banyaknya untuk kesempurnaan penyusunan rancangan undang-undang ini. Baik, berikutnya kami mohonkan kepada Kepala BTKL PB Kelas 1 Medan, Ibu Bernike Ambarita SKM MKes, untuk dapat membuka acara ini secara resmi. Kepada Ibu Ke, kami persilakan. Ya, Ibu Ike masih di ya. Ya, halo, selamat pagi. Suara saya kedengaran? Ya, jelas kedengaran. Oke. Terima kasih. Pertama, selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, salam sehat. Jadi senang sekali pada pagi hari ini BTKL PP Kelas 1 Medan dapat melaksanakan public hearing sesi kedua. Jadi kalau kemarin tanggal 15 kita public hearing sesi pertama dengan akademisi dan mahasiswa, sekarang kita dengan masyarakat. Jadi sebenarnya RUU ini telah ditetapkan DPR dalam program legislasi nasional rancangan undang-undang. Jadi RUU ini merupakan inisiatif dari DPR memberikan ke pemerintah supaya segera bisa disahkan menjadi undang-undang dan bocor ya. Dan saat ini Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai koordinator penyusun. Nah, saat ini RUU yang akan kita bahas pada saat ini dia terdiri dari 20 bab, tetapi saat ini BTKLPP hanya mau mendengar masukan aspirasi dari masyarakat itu hanya untuk di bab 12 terkait wabah penyakit menular. Nah, saat ini juga tidak hanya BTKL, tetapi saat diproses waktu 2 minggu ini, seluruh Kementerian Kesehatan, baik UPT maupun pusat, itu sama-sama melakukan mendengar, mengakomodir masukan dari masyarakat. Jadi masukan dari masyarakat ini bisa dilaksanakan dengan banyak hal, bisa lewat sosialisasi, bisa lewat diskusi, bisa lewat ide, dan bisa lewat public hearing seperti atau dengar pendapat seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi lewat public hearing ini kita mau mendengar semua aspirasi, masukan dari siapapun dalam rangka bisa menyempurnakan rancangan undang-undang ini. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang ada di daring pada saat ini, nanti teman-teman dari BTKL akan memberikan pengantar dan bisa Bapak Ibu bisa memberikan masukan langsung, baik bisa lewat room chat, bisa lewat Tyson atau bentuk apapun itu semua akan kami catat. Tetapi kalaupun mau mikir-mikir dulu, Bapak Ibu bisa memberikan aspirasi langsung di
partisipasisehat.kemkes.go.id. Jadi kalau mau saat ini belum bisa memberikan aspirasi, nanti atau besok Bapak Ibu bisa memberikan aspirasi langsung di partisipasisehat.kemkes.go.id. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan Zoom kita pada saat ini bisa memberi masukan yang sebanyak-banyaknya untuk perbaikan RUU Kesehatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya buka secara resmi acara public hearing kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ike yang telah membuka acara ini secara resmi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, nanti izinkan saya untuk menyampaikan mekanisme dari acara kita ini. Jadi seperti kita sampaikan di awal tadi, juga sudah disampaikan oleh Ibu Ike, tujuan dari diadakannya Zoom ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya dalam penyusunan RUU Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini. Jadi nanti di Rancangan Undang Kesehatan ini terdapat 20 bab 1 sampai dengan bab 20, sekitar 475 pasal. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita hanya fokus untuk membahas satu bab saja, yaitu bab 12 mengenai wabah penyakit menular. Nanti mekanismenya akan kita bagi dalam 3 sesi, Bapak Ibu. Pasal demi pasal akan kami bacakan, akan kita kupas satu persatu. Di mana di setiap akhir sesi nanti kita akan menerima masukan, saran dari Bapak Ibu dalam penyempurnaan rancangan undang-undang ini. Untuk saran dan masukannya bisa disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Kalau secara lisan mungkin bisa langsung di sini dengan melambaikan tangan, menekan raise hand-nya nanti Bapak Ibu ya. Dan juga bisa secara tulisan melalui chat di room ini, dan juga di link presensi di absensi kehadiran juga nanti ada kolom untuk saran untuk RUU ini. Dan juga untuk setelah acara ini juga bisa diberi masukannya kepada melalui yang disampaikan Ibu Ike tadi ya. Ya, nanti kami sampaikan linknya di room chat. Baik, untuk sesi pertama akan disampaikan, akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Rita Ginting, APT MKes. Beliau adalah koordinator surveillance epidemiologi di BTK-LPP kelas 1 Medan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ingrid. Oh, Selamat pagi Bapak dan Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Kepala Balai yang telah membuka public hearing kita pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Pak Noviandi yang telah memandu acara kita tadi. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Noviandi, bahwa pada pagi hari ini kita akan mengupas bab 12 Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Rancangan Undang-Undang Kesehatan bab 12 ini mengenai wabah penyakit menular. Bab 12 ini terdiri dari 10 bagian dan 48 pasal, di mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan di bagian 1, 2, 3, dan 5 yang sehubungan dengan visi BTK-LPP kelas 1 Medan. Nanti yang bagian 6 akan disampaikan oleh Ibu Merinda, dan bagian 7 sampai 10 akan disampaikan oleh Bapak Noviandi. Baik, bab 12 bahagian ke-1
terdiri dari dua pasal, pasal 366 dan 367. Di mana di pasal 366 ini diuraikan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melindungi masyarakat dari wabah dengan melaksanakan kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca wabah. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca wabah, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat membentuk satuan tugas yang melibatkan unsur tenaga medis, tenaga kesehatan, akademisi atau pakar, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, lintas sektor, dan tokoh masyarakat dan agama. Kemudian di pasal 367 diuraikan bahwa pelaksanaan kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca wabah ini secara teknis kesehatan dikoordinasikan oleh menteri, bekerja sama dengan pimpinan kementerian, lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana pimpinan kementerian atau lembaga terkait wajib memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca wabah. Selanjutnya, di bagian kedua adalah penetapan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah. Terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 368. Pasal 368 ini diuraikan bahwa dalam rangka kewaspadaan wabah ditetapkan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah. Jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah tersebut dikategorikan dalam satu, penyakit menular endemis tertentu, penyakit menular baru, dan atau penyakit menular lama yang muncul kembali. Penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria penyakit yang disebabkan oleh agen biologi, penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia, dan strip atau dari hewan ke manusia. Ketiga, penyakit yang berpotensi menimbulkan sakit yang parah, kecacatan, dan strip atau kematian, dan berpotensi meningkat dan menyebar secara cepat. Jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah tersebut ditetapkan oleh menteri, di mana menteri dapat menetapkan perubahan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dengan mempertimbangkan perkembangan epidemiologis penyakit, sosial budaya, keamanan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di bagian ketiga ini mengenai kewaspadaan wabah di wilayah. Terdiri dari 4 pasal, pasal 369 sampai 372. Dalam pasal 369 diuraikan bahwa dalam rangka kewaspadaan wabah di wilayah, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi harus melaksanakan kegiatan. 1. Pemantauan terhadap terjadinya jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan pemetaan faktor resiko terjadinya wabah. Penanganan terhadap kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan faktor resikonya. Ketiga, penetapan daerah terjangkit kejadian luar biasa dan penanggulangan kejadian luar biasa. Dan keempat, kesiapsiagaan sumber daya bila sewaktu-waktu terjadi wabah. Kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan. Pada pasal 370 diuraikan bahwa bupati, strip wali kota atau gubernur menetapkan atau mencabut suatu daerah terjangkit KLB berdasarkan kriteria. Kriteria lebih lanjut mengenai kriteria KLB diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pasal 371, dalam hal bupati, strip wali kota atau gubernur menetapkan daerah terjangkit kejadian luar biasa, wajib segera melaksanakan kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa.
dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 372, dalam hal bupati, strik wali kota dan gubernur tidak melakukan penetapan KLB sebagaimana dimaksud pada pasal 370 dan strip atau tidak melaksanakan kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pasal 371 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 381, ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penerbitan, dan pembatalan, maaf ya, sampai pasal 380. Selanjutnya bagian kelima. Bagian kelima, kita langsung ke bagian kelima, karena seperti kita sampaikan tadi, bagian keempat kita tidak sampaikan karena tidak sesuai dengan tusi PTKL Medan. Bagian kelima dari 4 pasal 382 sampai 384 mengenai daerah wabah. Pada pasal 382 disampaikan bahwa Menteri menetapkan atau mencabut penetapan daerah tertentu sebagai daerah terjangkit wabah. Untuk menetapkan daerah tertentu sebagaimana daerah terjangkit wabah sebagaimana dimaksud pada ayat, Menteri mempertimbangkan aspek etiologi penyakit, situasi kasus dan kematian, kapasitas pelayanan kesehatan, dan trip atau kondisi masyarakat. Ketentuan mengenai penetapan dan pencabutan penetapan daerah terjangkit wabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, pasal 383. Dalam hal wabah berdampak mengancam dan berpotensi mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang menyebabkan jumlah korban, kerugian ekonomi, cakupan luas wilayah yang terkena wabah, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, kerusakan lingkungan, Menteri mengusulkan penetapan wabah sebagai bencana nasional non-alam kepada Presiden. Selanjutnya pasal 384, dalam hal terjadi situasi wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 383, Presiden menetapkan wabah sebagai bencana nasional non-alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang telah kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, bahagian 1 sampai ke bahagian 5, terkecuali bagian 4, bab 12 tentang wabah penyakit menular. Selanjutnya kami mengharapkan saran dan masukan dari Bapak dan Ibu sebagai bentuk partisipasinya untuk kesempurnaan wabah penyakit rancangan undang-undang kesehatan ini. Kami persilakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin menyampaikan secara langsung boleh melambaikan tangannya. Sebelum kami melanjutkan ke bagian berikutnya. Atau boleh juga Bapak dan Ibu sampaikan di chat. Linknya telah kami buat di chat. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, masukan sesuai dengan tujuan daripada public hearing ini untuk menghimpun masukan dan aspirasi seluas-luasnya untuk kesempurnaan daripada rancangan undang-undang kesehatan ini. Pas? Untuk bersama dulu. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita foto bersama dulu. Mohon Bapak dan Ibu boleh dibuka kameranya. Oke. Ya. 1. Sudah semua ya? Sudah membuka semua ya? Kameranya 1, 2, 3. Nah, ya. Slide berikutnya. 1, 2. Kita pakai 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik.
Baik. Berarti ini kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, karena tidak ada Bapak dan Ibu yang melambaikan tangannya, tapi boleh tetap mengirimkan aspirasinya, masukannya, pendapatnya ke room chat, ke link yang telah kita sediakan. Baik, kami serahkan kepada Ibu Merinda. Kali manualnya ya. Sini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan lanjutan dari RUU Kesehatan ini yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Bu Ingrid. Di sini kita akan lanjutkan di bab ke-6 dari RUU bagian 6. Maaf, babnya 12 ya, tapi untuk bagian ke-6, di mana ini isi dari bab 6 ini intinya adalah mengenai penanggulangan dari wabah. Di bab 6 ini terdiri dari beberapa pasal, ada 12 pasal untuk penanggulangan wabah. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut di pasal 385, penanggulangan wabah dilaksanakan segera setelah penetapan daerah terjangkit wabah dengan memperhatikan azas kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, kemudian di pasal 386, penanggulangan wabah dilakukan melalui kegiatan yang pertama investigasi penyakit, penguatan surveillance, penanganan penderita, pengendalian faktor risiko, penanganan terhadap populasi risiko, komunikasi risiko, dan atau tindakan penanggulangan lainnya. Jadi di 386 ini adalah inti dari penanggulangan wabah itu. Kemudian di pasal selanjutnya, ini adalah uraian dari pasal 386. Di mana di ayat 1 tentang investigasi penyakit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 386 huruf A, dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang etiologi penyakit, sumber penyakit, dan cara penularan atau penyebaran dari penyakit wabah. Kemudian di ayat 2, informasi mengenai etiologi penyakit, sumber penyakit, dan cara penularan atau penyebaran penyakit wabah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan penanggulangan. Kemudian di pasal 388 ayat 1, penguatan surveillance, sebagaimana dimaksud dalam pasal 386 huruf B, itu dilakukan untuk menemukan kasus dan identifikasi mendalam tentang karakteristik dari etiologi atau agen penyakit dan faktor risikonya dengan berbasis laboratorium dan atau penelitian ilmiah. Selanjutnya di ayat 2, surveillance sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu dilakukan melalui kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus tentang kejadian penyakit dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan penyakit secara efektif dan efisien. Kemudian di pasal 389 di ayat 1, penanganan penderita sebagaimana dimaksud dalam pasal 386 huruf C, dilakukan upaya tata laksana penderita sesuai dengan kebutuhan medis. Di ayat 2, penanganan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi isolasi, karantina, dan atau pengobatan dan perawatan. Di ayat 3, isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain yang memungkinkan penderita mendapatkan akses pelayanan kesehatan untuk mempertahankan kehidupannya. Di ayat 4-nya, karantina sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat dilaksanakan di rumah, rumah sakit, tempat kerja, alat angkut, hotel, wisma, asrama, dan tempat atau wilayah lainnya dengan mempertimbangkan aspek epidemiologi.
Ayat 5-nya, karantina sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat dilakukan terhadap orang, barang, dan alat angkut. Di ayat 6, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat 7, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan isolasi atau karantina. Selanjutnya di ayat 8, dalam hal penderita sebagaimana dimaksud pada ayat 3, memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan isolasi atau karantina, wajib dilakukan isolasi atau karantina guna mengurangi terjadinya penyebaran penyakit wabah. Kemudian di pasal 390 ayat 1, pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 386 huruf D dilakukan untuk memutus rantai penularan penyakit dari faktor risiko yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi serta karakteristik dari faktor risiko tersebut, termasuk kemungkinan pemusnahan faktor risiko dimaksud. Ayat 2, penanganan faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang ditujukan untuk memperbaiki faktor risiko lingkungan dan atau memusnahkan agen biologi penyebab penyakit. B. Pencegahan dan pengendalian infeksi dan atau C. Penanganan jenazah. Di pasal 391, penanganan terhadap populasi beresiko sebagaimana dimaksud pada pasal 386 huruf E itu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran penyakit. Kemudian di ayat 2, penanganan terhadap populasi beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemberian kekebalan, pemberian profilaksis, dan atau pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan. Di ayat 3, pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan atau pembatasan kegiatan lainnya. Kemudian di pasal 392, ayat 1, komunikasi resiko, sebagaimana dimaksud dalam pasal 386 huruf F, dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah. Di ayat 2, komunikasi resiko, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui pemberian informasi dan atau edukasi kepada masyarakat dan atau mobilisasi sosial. Di pasal 393 ayat 1, dalam hal penanggulangan wabah diperlukan sampel dan atau spesimen untuk konfirmasi laboratorium, pelaksanaan pengambilan sampel dan konfirmasi dilakukan pada laboratorium terdekat yang memiliki kemampuan. Di pasal 2, pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional, pemanfaatan untuk masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di ayat 3, dalam hal konfirmasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perlu dilakukan antar negara, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengalihan material. Selanjutnya di pasal 394 terdiri dari 2 ayat. Yang pertama, kegiatan penanggulangan wabah dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan tepat sasaran dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. Ayat 2, dalam penanggulangan wabah, pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan negara lain atau badan internasional. Selanjutnya di pasal 395, dalam hal pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah, mengakibatkan kerugian harta benda pada masyarakat, pemerintah pusat harus memberikan ganti rugi. Kemudian di pasal 396, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 sampai dengan 395 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini sangat diharapkan masukan saran dari masyarakat, khususnya audiens yang ada di kegiatan Zoom public hearing ini, karena kalau kita lihat di sini, ini adalah inti dari wabah, adanya kejadian wabah. Jadi disinilah kita semua apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, ya khususnya pemerintah untuk pengendalian wabah ini, ya sangat diharapkan. Siapa tahu masih ada hal-hal yang bisa kita berikan masukan untuk
pembuat undang-undang, karena ini masih rancangan undang-undang, sehingga undang-undang kesehatan ini akan menjadi lebih sempurna dan bisa mewakili dari kebutuhan masyarakat kita. Kepada audiens, boleh silakan raise hand-nya, menekan tombol raise hand kalau memang ada ide atau saran, ataupun memberikan masukan di kolom chat kami. Terima kasih. Selanjutnya, untuk bagian ke-7 akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Noviandi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan coba membacakan bagian ke-7, 8, 9, dan 10. Jadi kurang lebih nanti ada sekitar 19 pasal yang akan juga saya sampaikan. Dan mengingatkan kembali Bapak Ibu, ini sangat penting, aspirasi, masukan, saran dari Bapak Ibu sangat penting, sangat dibutuhkan, supaya RUU ini nanti lebih sempurna, lebih aspiratif. Terima kasih ya. Baik, saya bacakan yang bagian ke-7. Bagian ke-7 adalah kegiatan pasca wabah. Pasca wabah artinya setelah wabah selesai. Ya, di pasal 397 di ayat 1, untuk pemulihan pasca wabah dilakukan kegiatan normalisasi pelayanan kesehatan dan juga normalisasi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kemudian selain pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga dilakukan upaya pencegahan supaya wabah itu jangan terjadi lagi. Pencegahan yang dilakukan berupa penguatan surveillance kesehatan dan pengendalian faktor risiko. Kemudian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tadi, baik itu normalisasi maupun pencegahan tadi ya, itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi, dan juga pemerintah pusat, di mana pelaksanaan itu dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, tepat sasaran, dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian di ayat 4-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pasca wabah. Jadi sekali lagi ini pasca wabah ya Bapak Ibu. Setelah wabah itu selesai, itu mengenai pelaksanaan diatur oleh di dalam peraturan pemerintah. Baik. Kemudian bagian ke-8 ini mengenai pelaporan. Jadi setelah kegiatan dilaksanakan, tentu akan dibuat pelaporannya, di mana dalam kondisi wabah ini kan ada 3 tahapan nih Bapak Ibu ya. Ada di saat kewaspadaan wabah, artinya sebelum wabah itu muncul ada kewaspadaan, kemudian ada kegiatan penanggulangan saat wabah itu terjadi, dan ada kegiatan pasca wabah setelah wabah selesai. Nah, untuk pelaporannya di pasal 398 ini, di ayat 1-nya itu pemerintah daerah kabupaten kota dan juga provinsi itu wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, baik kewaspadaan, penanggulangannya, dan juga pasca wabah, dilaporkan kepada menteri secara berkala. Di mana laporan sebagaimana dimaksud tadi, paling sedikit berisi perkembangan situasi wabah, serta kegiatan penanggulangan yang sudah dilakukan. Next. Ya, jadi di pasal 399-nya, setelah pemerintah daerah tadi melaporkan kepada menteri, di pasal 399, menteri wajib melaporkan itu kepada presiden, melaporkan perkembangan situasi wabah dan kegiatan penanggulangannya. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri mengumumkan perkembangan wabah dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan yang mungkin timbul dari situ. Next. Bagian ke-9 ini mengatur mengenai sumber daya. Sumber daya. Di pasal 400, dalam upaya penanggulangan wabah ini ada beberapa sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Ada sekitar 5 sumber daya ini. Yang pertama sumber daya manusia, SDM. Kemudian teknologi, sarana dan prasarana,
perbekalan kesehatan, dan pendanaan. Di mana kelima-lima sumber daya ini itu akan dijelaskan ini di pasal-pasal berikutnya 401 sampai 404 ya. Kita lihat di pasal 401. Ini membahas mengenai SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 huruf A, itu yang dimaksudnya adalah merupakan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga tenaga non-kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di pasal 402 disampaikan di sini, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan itu wajib ikut serta dalam kegiatan penanggulangan wabah. Dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan itu tidak mencukupi. Ya, kita ingat kemarin waktu pandemi wabah itu kita kekurangan mungkin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di sini di pasal 402 ini di ayat 2-nya ini, dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan itu tidak mencukupi, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 224, pasal yang terdahulu. Baik, yang ketiga, ayat ketiga, mobilisasi tenaga cadangan kesehatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu tentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 403 ini menjelaskan sumber daya teknologi ya. Teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 huruf B itu berupa penerapan dan pengembangan bisa teknologi tepat guna atau TTG, metode uji laboratorium, bisa metode pengobatan, teknologi manajemen informasi dan komunikasi, dan juga penelitian. Di mana yang dimaksud penelitian pada huruf E tersebut diutamakan penelitian berbasis pelayanan. Jadi yang utamakan basisnya pelayanan. Sekarang kita masuk ke pasal 404. Ini masih membahas mengenai sumber daya ya. Di pasal 404 ini sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 huruf C itu artinya adalah seluruh fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan juga pasca wabah. Seluruh fasilitas yang diperlukan itu yang disebut dengan sarpras, sarana dan prasarana. Di pasal 405, perbekalan kesehatan yang dimaksud dalam pasal 394 huruf D itu meliputi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, dan juga bahan atau alat pendukung lainnya yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca wabah. Pasal 406 ini untuk pendanaan sumber biaya. Pendanaan untuk upaya penanggulangan wabah itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, lanjut. Nah, ini bagian 10 ini bagian yang terakhir. Hak, kewajiban, dan larangan. Ini ada cukup banyak pasalnya. Kalau di hak itu saya ada dua pasal. Di kewajiban saya rasa itu ada 4 6 ya. Larangan ada 1 pasal. Kita masuk dulu di paragraf 1-nya mengenai hak. Pasal 407. Ini hak ya Bapak Ibu ya. Setiap orang yang sakit atau diduga sakit akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Jadi setiap orang yang sakit atau diduga sakit akibat penyakit berpotensi wabah itu punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan ditanggung biayanya. Pasal 408, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah itu berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta kejaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Ini para petugas ya Bapak Ibu ya. Nah, perlindungan hukum dan keamanan sebagai dimaksud pada ayat 1 tadi, itu termasuk juga perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kegiatan investigasi
dan memasuki wilayah atau mendapatkan akses kepada masyarakat tertentu yang diduga terjangkit penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah. Jadi dalam melakukan investigasi ke suatu wilayah, suatu daerah, petugas-petugas tersebut dilindungi oleh hukum dan keamanannya. Kemudian di ayat 3-nya, jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, itu termasuk mendapatkan perlindungan diri dari risiko penularan. Ini masih kewajiban, ini sekarang masuk kewajiban ya, di pasal 409. Setiap orang wajib mematuhi semua kegiatan penanggulangan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wajib. Pasal 410 ayat 1. Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah harus segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi begitu kita mengetahui ada orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit yang berpotensi wabah, harus kita segera melaporkannya. Itulah dia bunyi di ayat 1 ini. Kemudian di ayat 2, aparatur pemerintahan desa, kelurahan, dan atau Fasiankes yang menerima laporan tadi, atau yang mengetahui adanya orang yang sakit atau diduga sakit akibat penyakit berpotensi wabah, wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setempat. Berikutnya ayat 3-nya, aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ini diberikan sanksi administratif oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Jadi sanksinya adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan atau usulan pemberhentian dari jabatan. Di ayat keempatnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut itu diatur dalam peraturan pemerintah. Ya. Next. Ya, pasal 411. Ini masih berhubungan dengan kewajiban ya. Pasal 411. Dalam keadaan wabah, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan terhadap orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit berpotensi wabah. Jadi seluruh Fasiankes baik milik pemerintah maupun swasta wajib melayani orang yang sakit atau diduga sakit yang penyakit berpotensi wabah tersebut. Pasal 412 ayat 1. Setiap orang yang mengelola bahan yang mengandung penyebab dan atau agen biologi penyebab penyakit yang berpotensi wabah wajib memenuhi standar pengelolaan. Yang kedua, ayat keduanya, ketentuan mengenai standar pengolahan bahan tersebut itu diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 413 masih mengenai kewajiban. Ayat 1, Fasiankes yang tidak memberikan pelayanan kesehatan terhadap orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit berpotensi wabah, seperti yang disampaikan pasal 394, dan setiap orang yang mengelola bahan yang mengandung penyebab dan atau agen biologi penyebab penyakit berpotensi wabah yang tidak memenuhi standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 394, dikenakan sanksi administratif juga oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berupa 3 butir, bisa dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, dan atau denda administratif. Ini bentuk sanksinya. Di mana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, itulah yang tadi mengenai kewajiban-kewajiban, cukup banyak pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan juga sanksi untuk yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian ini di paragraf 3, ini bagian yang terakhir saya rasa adalah mengenai larangan. Larangan hanya ada 2 pasal. Pasal 414, setiap orang dilarang melakukan kegiatan
menyebarluaskan agen biologi penyebab penyakit yang berpotensi wabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak boleh menyebarluaskan agen biologi tersebut. Dan pasal 415, setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Itu larangan-larangan yang terdapat di dalam pasal 414 dan 415. Baik, Bapak Ibu, seluruh bagiannya ada 10 bagian dari bab 12 ini sudah kita bacakan, sudah kita sampaikan pasal demi pasal. Seperti yang kita sampaikan tadi, harapannya acara kita ini bisa memberikan ada output yang bermanfaat dalam penyusunan rancangan undang-undang ini. Jadi kami sangat mengharapkan masukan, saran, aspirasi dari Bapak Ibu semua untuk kesempurnaan dari penyusunan rancangan undang ini. Semua dari saran masukan ini yang kami akan kolek, kami kumpul dan kami laporkan, kami sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Ya, kalau ada yang mau memberi masukan secara langsung, secara lisan, silakan Bapak Ibu untuk mengangkat, melambaikan tangannya. Ya, atau bisa melalui chat ya Bapak Ibu. Udah. Link absen udah masuk ya? Baik, ini coba akan kami bacakan chat-chat yang sudah masuk. Mungkin ada yang beri masukan gitu ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Marhatus Solihah yang sudah memberikan masukannya. Ini izin saya bacakan ya, Bu. Sini disampaikan, sebelum terjadi dan saat terjadi wabah, masyarakat perlu diberi info yang benar tentang wabah agar tidak terjadi kekalutan dan lain-lain. Agar masyarakat cerdas dan tenang. Tugas siapakah ini? Ini pendapat pertama disampaikan. Jadi mungkin berkaca dari pandemi kita yang lalu ya, Ibu ya. Orang ketakutan, semua ketakutan sehingga yang pasien yang terpapar COVID jadi dijauhi, ya, dikucilkan. Baik, ini yang pertama, ini akan kita catat, Bu. Mungkin masih bingung di sini, Ibu, mengenai tugas siapakah ini akan kita sampaikan nanti. Kemudian di sini Ibu Siti menyatakan setuju dengan pasal 407, bukan ya? Masih. Kemudian juga di sini ada disampaikan dan perlu perincian jika tidak mendapatkan hal tersebut pengaduannya kepada siapa, boleh disampaikan ya. Oke, Ibu, terima kasih atas masukannya. Ini akan kami kolek, kami sampaikan. Ya, kemudian ada Ibu Rencana Ginting. Terima kasih Ibu Rencana, luar biasa. Jadi Ibu Rencana menyampaikan baik, sangat setuju dengan pasal 407. Terima kasih Ibu Rencana untuk masukannya. Nah, kemudian ada Ibu Panjaitan menyatakan sangat setuju dengan pasal 415 perihal larangan agar lebih diberi sanksi tegas bagi kabupaten atau kota yang tidak mendukung pemerintah dalam penanggulangan wabah. Ya, baik, terima kasih Bu. Mantap nih masukannya Bu. Kemudian ada Ibu Komariah dari Rumah Sakit Umum Sufina Aziz ya Bu ya. Saya bacakan, izin Bu. Pemerintah pusat atau daerah membuat surveillance atau manajemen berkala untuk menentukan risiko wabah yang akan terjadi sehingga masyarakat lebih siap ketika ada wabah. Ya, bagus Bu. Ini masukan yang sangat bagus yang akan kita sampaikan.
Terima kasih ya Bu. Berikutnya BIS ya. Jadi sejauh ini itulah yang masuk syarat masukannya. Sangat berharga. Terima kasih yang sudah masukkan saran. Yang Bapak Ibu yang ingin secara lisan juga boleh raise hand. Silakan ditekan tombol raise hand-nya. Baik, mengingatkan kembali Bapak Ibu, link absennya sudah sebentar ya. Oh ya, sebelumnya saya bacakan dulu ini dari Pak Adharudin. Terima kasih Pak Adhar. Ini disampaikan bahwa konsekuensi bagi pihak-pihak yang menghalangi penanganan wabah bagaimana jika dimasukkan dalam pasal. Baik. Ya, ini juga berkaca dari pandemi yang lalu ya Pak ya. Ada pihak-pihak tertentu yang menghalang-halangi penanganan wabah. Baik, itu akan kita sampaikan nanti aspirasinya seperti itu. Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali untuk kita semua bahwa link absen sudah bisa dilihat di kolom chat. Silakan diisi Bapak Ibu ya. Sarannya juga disampaikan di situ. Saran untuk penyusunan RUU ini. Dan juga informasi kita menyediakan sertifikat untuk semua peserta yang mengisi absen dan memberi saran. Jadi ada sertifikatnya Bapak Ibu ya, dalam bentuk e-sertifikat. Ini akan otomatis begitu Bapak Ibu mengisi absen, ada alamat emailnya, itu kan terkirim nanti ke alamat email Bapak Ibu masing-masing. Jadi ada sertifikat yang akan kita berikan. Baik, ini kami masih menunggu ya Bapak Ibu, masih menunggu saran-saran bisa melalui media chat. Partisipasi sehat. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu, kita tetap menerima masukan, saran, walaupun mungkin setelah Zoom ini nanti selesai, bisa disampaikan melalui partisipasisehat.kemkes.go.id ya, partisipasisehat.kemkes.go.id. Sudah kita buatkan juga di chat room ya. Ya, ada lagi ini masukan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eni Maskinah. Terima kasih Bu Eni. Izin saya bacakan. Ini dulu baca ya. Ya, Ibu Eni menyampaikan, mohon maaf, apakah di draft undang-undang ini diatur tentang penanganan wabah di pintu masuk negara, pelabuhan atau bandara? Karena pengalaman kami pada saat pandemi kemarin agak miskoordinasi dengan daerah atau pihak Dinkes tentang pasien akan dirujuk kemana pada saat kami dapati penumpang positif penyakit menular. Ya baik, ini ada Bu, ada diatur di bab 4 di bagian 4 ya, di bab 12 ini juga ya, di bab 12 ini juga, cuman di bagian 4. Memang itu tidak kami bacakan tadi karena itu tidak termasuk tusinya DTKL, itu nanti dibahas di KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Mereka juga melakukan public hearing seperti ini. Itu ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu atas masukannya. Kemudian kami bacakan lagi ini dari ya Ibu Dian Nadia. Ibu Dian Nadia, izin saya bacakan.
pasal 412 ini sangat baik jika diterapkan dengan tepat, Pak. Masukkan saja. Masyarakat secara luas harus diinfokan apa yang dapat menjadi agen wabah dan standar pengelolaannya. Jadi tidak hanya dititik beratkan ke pihak Fasiankes, tapi setiap orang wajib juga memenuhi standar pengelolaan. Terima kasih. Baik Bu, ini masukannya sangat bagus. Akan kita sampaikan. Ya, sudah ya, Bu Eni sudah saya baca ya. Oke. Hah? Yang ininya pengen komen juga. Kalau kita lihat Satu lagi terima kasih. Oh iya. jadi kayak ngobrol. Ini video nih. Itu dulu lah. Ada lagi. Satu lagi. Baik, ini ada lagi masukan di kolom chat dari Ibu Ayu Seriani. Izin Bu, saya bacakan. Apa bisa dijelaskan yang pasal 394 di mana hal yang merugikan masyarakat akan diganti pemerintah? Dalam hal apa saja itu yang termasuk merugikan masyarakat? Nanti masukan nih. Ya akan dicatat. Ya, ini mungkin masukan ya, mungkin di situ belum tercover atau belum terlihat, belum ada kejelasan gitu ya Bu ya. Jadi mungkin maksudnya ini di pasal 394 ini bisa lebih diperjelas di mana hal yang merugikan masyarakat yang akan diganti pemerintah. Itu maksudnya Ibu Ayu ya. Ya, oke. Baik Bu, terima kasih. Semua masukan, saran, pertanyaan, ada yang tidak jelasan ini akan kami sampaikan. Mungkin ada yang tidak jelas itu akan lebih diperjelas ya, gitu maksud mungkin Ibu ya. Jadi pasal ini ada yang kata kalimatnya belum jelas, nanti akan diperjelas. Ada Bu Melinda yang disampaikan? Ya, ini sebenarnya sama nih, kita sebagai masyarakat juga ya. Karena belum ada yang nyampaikan di chat ini, tapi udah ada dibahas tentang yang menghalang-halangi sebenarnya. Menghalang-halangi boleh di ini lagi Pak Andi, bab ke pasal ke terakhir tadi ya, yang menghalang-halangi wabah. Ya, itu di penanganan wabah. Di larangan. Yang terakhir sekali ke pasal ya, terakhir. Pasal 414. Nah ini sepertinya masih belum ini ya, belum komplit kalau saya lihat di pasal 415. Ini mewakili audiens saja sejadinya. Setiap orang dilarang menghalangi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Supaya lebih ini lagi, karena kan kita sebagai tenaga kesehatan kadang-kadang suka jadi masalah di lapangan menghadapi masyarakat juga gitu ya, ada yang menghalangi. Nah ini harusnya sebaiknya jangan sampai diwabahin titik gitu ya, harusnya ada apa gitu, apa sanksinya apabila ada orang yang menghalangi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Menghalanginya jelas, cuman ini kelanjutannya apa sanksinya supaya ada apa ya, masyarakat memahami lah kalau ini memang kita pelaksanaan penanggulangan dari wabah itu. Bagaimana Ibu Bapak setuju dengan statement saya ini? Karena dilihat mohon dicatat ya. Ya, oke, jadi pasal 415 ini. Oke, jadi ada lagi tambahan masukan tadi dari Bu Merinda, itu akan kami catat Bu, akan kami sampaikan. Jadi pasal 415 ini masih belum apa ya, masih belum terlalu lengkap ya. Karena mungkin untuk tenaga kesehatan ini yang paling sering dijumpai di lapangan,
untuk melaksanakan tugasnya banyak yang menghalang-halangi. Itu pengalaman selama ini. Baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada masukan lainnya. Kita akan tetap menunggu. Karena kalau ini sudah diundangkan Bapak Ibu, sudah jadi undang-undang, ini kita semua lapisan masyarakat mau bidang apapun dia wajib untuk mematuhi, mengikuti undang-undang tersebut. Jadi sebelum dia jadi undang-undang, ini kesempatan kita untuk berpartisipasi memberi warna dalam RUU ini, rancangan undang-undang ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditambahkan Bu Melinda mungkin dari kronologis segala macam untuk mengisi sebelum chat. Ya, di sini sambil menunggu ada yang memberikan saran ya. Jadi kita ini sebelum ini disahkan keluar sebagai undang-undang, ini adalah kesempatan bagi kita ya masyarakat untuk memberikan masukan supaya di kedepannya nanti di undang-undangnya sudah jelas aturannya. Apabila terjadi wabah itu harus bagaimana, pemerintah harus melakukan apa, masyarakatnya juga bagaimana, semuanya sudah tertuang di undang-undang kesehatan nanti yang akan disahkan. Nah, adapun ini saya bacakan sedikit cerita tentang RUU kita ini. Jadi kronologisnya ini, RUU ini sebelumnya DPR menetapkan RUU Kesehatan dalam program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2023 ini adalah inisiatif dari DPR. Jadi DPR berinisiatif untuk membuat rancangan baru dari RUU Kesehatan ini. Kemudian draft RUU Kesehatan disampaikan dari Ketua DPR RI kepada Presiden melalui surat nomor B dari 3303 dari LG .01.01 dari 3 dari 2023 pada tanggal 7 Maret 2023. Jadi Ketua DPR menyampaikan kepada Presiden draft RUU ini, kemudian Presiden menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU Kesehatan melalui surat nomor R16 tanggal 9 Maret 2023. Kemudian Presiden menunjuk Kementerian Kesehatan sebagai koordinator penyusun BIM bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk menyempurnakan RUU Kesehatan ini. Nah, ini kami di sini sebagai UPT Kementerian Kesehatan, Badan Kesehatan Lingkungan diamanahkan untuk menyampaikan RUU Kesehatan di bab 12 tentang wabah penyakit menular. Jadi semua UPT Kementerian Kesehatan termasuk juga Kementerian Kesehatan pada saat ini melakukan public hearing seperti ini, gunanya untuk menampung aspirasi dan seterusnya guna penyempurnaan dari RUU Kesehatan ini. Kemudian Bapak Ibu, Kalau ada Baik, mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk link absennya ya, sudah bisa diisi absennya. Di situ juga ada bisa diberikan masukan saran untuk RUU ini, dan informasi juga semua yang mengisi absen itu akan diberikan sertifikat e-sertifikat atau langsung dikirimkan ke alamat email yang disampaikan di absennya. Dan juga menyampaikan kembali buat Bapak Ibu yang setelah acara Zoom ini masih ingin memberikan aspirasi, itu boleh disampaikan di partisipasisehat.kemkes.go.id partisipasisehat.kemkes.go.id. Itu pun sudah kita berikan di kolom chat.
itu boleh disampaikan aspirasi. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, sudah tersampaikan semua. Kita cukupkan acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu semuanya yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri Zoom public hearing ini. Partisipasi Bapak Ibu sekecil apapun, sebesar apapun itu sangat bermakna untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini dan untuk kemaslahatan masyarakat semuanya. Baik, ada lagi Bu Ingrid, temannya Bu Mirinda. Ya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita sudahi acara pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya baik, Bapak Ibu yang mau live, silakan Bu, udah bisa Bu.